Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali kepada sharing dari rumah. Dan hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya sharingkan beberapa waktu yang lalu tentang apa saja yang kita alami saat kita mengalami ujian. Di poin yang pertama, saya membahas tentang bahwa ada masanya di mana Tuhan diam pada saat Dia menguji setiap kita. Tapi Dia diam bukan berarti Dia tidak menyertai kita. Nah, di poin yang kedua ini, apa sih yang biasanya terjadi ketika kita mengalami ujian? Saudaraku, ada hal yang kita mesti pahami bahwa masa ujian itu ada waktunya, ada masanya. Tidak selamanya. Tidak ada di antara kita seorang pun yang pada saat kita sekolah, kita belajar, dari awal masa pendaftaran sampai kita lulus, isinya cuma ujian terus, tidak ada, saudara. Yang ada masa ujian itu hanya sekian persen dari setiap masa pembelajaran yang ada. Artinya masa pembelajaran akan selalu lebih banyak daripada masa-masa ujian. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak perlu khawatir dengan semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi buat setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Karena saya mempercayai satu hal, bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi tidak selamanya demikian. Tidak selamanya terjadi seperti hari ini. Pasti ada masanya. Pasti ada waktunya. Ada satu syair lagu yang mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hal ini seperti yang tertulis di dalam kitab Khotbah, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu terlalu takut, tidak perlu bimbang, tetap berserah kepada Tuhan bahwa semua ini akan pasti berlalu. Semua ini pasti kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan yang mengajarkan bahwa setiap kita, ketika Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Tapi setelah dia mengatakan demikian, dia berkata, namun setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Yerusalem. Nah, saudara, ke Galilea maksud saya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia berkata, malam ini kamu akan tergoncang imannya karena aku. Tapi ayat berikutnya dikatakan bahwa kamu, setelah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu artinya ada masanya. Ada waktu di mana murid-murid goncang melihat apa yang sedang terjadi di depan matanya. Tapi Yesus memberikan pengharapan bahwa Dia akan bangkit. Tidak selamanya mereka akan tergoncang. Tuhan akan bangkit. Tuhan akan menyatakan kuasa kebangkitannya. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa di hari yang ketiga dia mengalami kebangkitan. Saya percaya demikian juga yang terjadi pada kondisi kita hari-hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa satu hal, semua ada masanya, semua ada waktunya. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Tuhan akan menunjukkan kedahsyatannya. Dia akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya untuk melewati semua ini. Saudara, sekali lagi saya tekankan, jangan takut, jangan khawatir, tetap berharap kepada Tuhan, karena segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.